Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji, perkenalkan, nama saya M. Ramadan, NIM 9233412260, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Medan. Saya mengajar di SMA Sentosa Bakti Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024 akan melaksanakan pembelajaran praktek UKIN di kelas 11 dengan materi karya ilmiah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran kedepannya agar lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Tiga. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Baiklah anak sekalian ya, Bapak saya dulu. Ahmad Ibnu Sodik hadir. Almira hadir. Alia Valin. Alfa. Jaya Aulia. Hadir. Arbi Riansa. Hadir, Pak. Baik ya anak-anak, hari ini dalam keadaan sehat, mudah-mudahan Bapak harapkan sehat ya. Walaupun dalam kondisi hujan ya, tetap jaga kesehatan ya. Makan buah-buahan, jangan lupa makan sayur. Biar apa? Tetap kuat, belajar tetap semangat. Oh, untuk supaya kita semangat, kita ice breaking dulu. Tahu kemarin ice breaking apa? Ice apa? Yang Bapak sampaikan tempo hari? Ice apa? Ice apa? Es di breaking. Breaks. Kata dasarnya. Serah. Jadi pendinginan dulu. Kita belajar pendinginan dulu sebelum kita mulai pelajaran. Sama seperti kita melakukan senam. Kita harus melakukan pendinginan dulu. Nanti kan kemudian pemanasan dia tidak kaku. Baik, anak sekalian, kita coba dengan semangat ya. Ya, walaupun ada siap, semangat ya. Sesuai dengan musiknya.
kita, ya, yaitu dosa, yaitu narkoba dan prestasi. Baik, narkoba, prestasi, dan dosa. Terima kasih anak. Sekali lagi kita terus biar semangat belajar kita hari ini. Baik anak-anak, pada hari ini ya kita akan mempelajari masalah karya ilmiah. Mungkin anak pernah dengar ya, bahkan sudah ada pernah melakukan yang namanya karya ilmiah ya. Jadi hari ini kita akan mencoba apa sih karya ilmiah ya. Ada yang tahu karya ilmiah? Ada yang tahu bisa menjelaskan karya ilmiah itu apa? Ya, silakan. Karya ilmiah adalah suatu aspek dan juga format yang membangun suatu karya sehingga disebut sebagai karya ilmiah. Ya. Jadi karya ilmiah itu adalah suatu penelitian. Tahu buah jeruk? Tahu. Ya kan? Buah jeruk itu mengandung vitamin C. Apa cara contoh penyakit kita kurang vitamin C itu apa? Sariawan, panas dalam. Ya, itu orang sebaiknya minum atau makan buah jeruk. Itu kenapa? Dasarnya dari mana orang bisa mengatakan bahwa buah jeruk itu mengandung vitamin C? Dari penelitian. Seseorang melakukan penelitian. Itu di Batu Raja ini ada terkenal namanya jeruk Ibu Farida. Itu asli dari Lumbung Batak. Ya, jeruknya itu warnanya hijau, tetapi luar biasa manisnya. Ternyata di belakang kesuksesan ini ada anaknya yang lulusan dari Universitas Negeri khususnya dengan pertanian. Jadi dia bagaimana meneliti supaya jeruk itu walaupun dia masih berbentuk hijau tetapi sangat manis. Dan jeruk itu mahal sekali di Batu Raja. Ya, artinya apa penelitian? Pak, bagaimana kalau saya orang tua saya di kampung punya usaha kebun bala bisa nanti diteliti. Bahkan sekarang ini kebun bala itu bisa menghasilkan karet yang luar biasa banyak, disuti orang. Artinya apa? Orang melakukan penelitian terus. Bagaimana sesuatu itu bisa lebih cepat didapatkan. Contoh saja kita di Batu Raja lagi musim durian. Kalau saya ingat bapak masih kecil dulu, itu durian itu dan muncul ya di bulan 12. Iya, setahun sekali itu munculnya. Tetapi sekarang ini hampir tiap bulan ditemukan durian. Artinya apa? Orang manusia melakukan penelitian bagaimana bisa menghasilkan atau memproduksi buah ini yang secara terus-menerus. Itulah ya. Kemudian Bapak akan memberikan kompetensi dasar materi pada hari ini. Tertanda? Ya, kompetensi dasar mata pelajaran khususnya materi karya ilmiah. Ini yang pertama, mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Kompetensi dasar apa? Kemarin yang kita Bapak sebutkan. Kompetensi adalah dasar awalnya. Mengapa kamu harus belajar tentang materi karya ilmiah? Mengidentifikasi, mengidentifikasi seperti Bapak sebutkan tempo hari. Identifikasi kata dasarnya identifikasi, meneliti, mempelajari. Bapak contohkan kemarin kan ada seorang korban yang meninggal, kemudian polisi melakukan identifikasi. Itu apa tujuannya? Meneliti. Apa yang diteliti? Namanya siapa? Alamatnya di mana? Penyebab korban meninggal kenapa? Harus melakukan identifikasi. Anak-anak sekalian apa? Identifikasi apa? Diminta apa? Supaya tahu unsur-unsur dari karya ilmiah. Ya, dan esensi. Tahu esensi apa? Esensi adalah hikmah. Apa tujuan dari karya ilmiah tersebut? Jadi kamu sudah tahu apa unsur-unsurnya, ya, informasi apa yang akan disampaikan di sana, kemudian apa hikmahnya dari karya ilmiah tersebut, ya.
Kemudian kompetensi dasar keterampilan yang merancang informasi, tujuan dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Kita sudah tahu dasarnya nih, ya. Kita sudah tahu dasarnya apa dan hikmahnya apa dari karya ilmiah itu, baru kita merancang membuat informasi, nah. Ya, membuat informasi, ya, tujuan dan esensi. Tujuan kita membuat karya ilmiah. Sama yang seperti Bapak contohkan tadi. Wajar dulu, ya, kita identifikasi tujuan itu apa, supaya masyarakat lebih tahu bahwa buah jeruk ini banyak mengandung vitamin yang baik untuk dikonsumsi. Ini gambar apa? Kunyit. Sekarang dalam benak kalian itu kunyit itu apa? Masak. Kemudian? Ya. Ini kalau dalam istilah zaman itu rempah-rempah. Makanya Belanda paling betah menjajah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kaya dengan rempah. Bumbunya, nah. Ya, kunyit salah satunya. Ternyata kunyit ini bisa dapat menyembuhkan atau mengurangi penyakit asam lambung. Ya, itu. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau misalnya, ya, jadi kunyit itulah makanya orang sering minum jamu lah. Jamu itu kan banyak terbuat dari bahan rempah-rempah. Ya, ada kunyit, ada apa lagi di dalamnya? Jahe, ya, kencur. Jadi dibuat diolah, ya, dibuat diolah untuk menjadi sebuah minuman yang menyehatkan. Karena memang ada pengalaman orang yang terkena kunyit ada dua macam, ada kunyit putih, ada kunyit kuning seperti ini. Ya, ini kuning. Kalau kunyit putih dia warnanya putih. Itu secara penelitian bisa mengobati penyakit ma. Tapi kalau kunyit yang putih itu luar biasa pahit, jangan coba. Pahitnya luar biasa. Ya. Nah, ternyata diteliti penyakit mah bisa dikurangi dengan konsumsi dari kunyit. Bagaimana Pak buatnya? Itu dikupas, kemudian direndam dengan air hangat, diminum. Ya, air rebus itu diminum. Cuma luar biasa, pahitnya minta ampun. Ya, itu kunyit. Ya, kemudian mengobati radang, mengurangi nyeri haid bagian perempuan. Ya, Bapak yakin semua di sini Bapak sudah haid perempuannya. Ya, jadi minuman kunyit itu ternyata bisa mengobati untuk kesehatan. Ya. Kemudian Bapak di sini juga akan memberikan materi, ya, yang berkaitan dengan karya ilmiah. Yang pertama, mengidentifikasi informasi, tujuan, esensi dalam karya ilmiah. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Misal tulisan tentang ilmu pengetahuan dalam sekitar teknologi dan seni yang diperoleh melalui studi perpustakaan, penelitian atau pengalaman lapangan pengetahuan orang lain sebelumnya. Artinya, ya, kita membuat karya tulis itu tidak bisa fiksi. Iya, misal contoh, sepatu bekas bisa mengobati pilek. Ya. Malah si Ferdi, Kapten Ferdi saya pun kas perlu dia per apa buat enak kan? Sepatu bekas nggak busuk nggak? Cuma tidak bisa dipikirkan, bisa dimain-mainkan. Ya, harus berdasarkan kenyataan, fakta. Makanya seperti Bapak tadi jeruk tadi, ya, dikonsumsi itu vitamin C.
berdasarkan fakta. Jadi orang tidak bisa melakukan penelitian itu secara mesti dibuat-buat. Kemudian mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Karya dapat ditulis dalam berbagai bentuknya. Setiap bentuk itu berbeda dalam algoritma strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu populer, semi formal, dan bentuk formal. Sekarang kita lihat bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah itu bisa diungkapkan di dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasanya bersifat santai. Ya, umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Jadi antum bulan lihat anak. Kalau di dalam koran tidak ada yang namanya ini lain dengan halaman ada judul kata-kata itu tidak ada kalau di koran. Dia bersifat santai. Karya ilmiah itu menceritakan ya manfaat begini dalam koran. Tidak secara formal untuk populernya. Kemudian ada bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk terdiri halaman judul, ya. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Itu semi formal. Ya, belum ditemukan judul itu. Hanya halaman judul, ya, kata pengantar. Contohnya misalnya penelitian tentang itu tadi, jeruk, buah jeruk, atau kunyit tadi, ya. Selanjutnya ada bentuk formal. Karya yang berbentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis. Nantilah skripsi, nanti kalau seandainya kamu kuliah, ya, akan kamu temukan bagaimana karya ilmiah formal. Yang pertama ada judul, ya, itu mungkin penelitian tentang kegiatan pembelajaran di SMA Sentosa, judulnya. Kemudian ada lagi yang pendidik. Siapa yang pendidik ini? Guru atau dosen. Itu harus dicantumkan. Atau ada yang pernah sudah buat di sini? Belum pernah? Nah, nanti kalau seandainya ada yang OSIS, nanti mungkin bisa membuat nanti tentang penelitian apa misalnya tentang suksesnya SMA bla 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 dalam bidang kerohisan misalnya. Harus ada pengesahan dari kepala sekolah. Supaya untuk apa? Untuk memperkuat bahwa penelitian kita betul-betul diketahui orang lain. Tidak bisa penelitian kita kena gitu. Ya. Kemudian ada kata pengantar. Perkenalkan, nama saya Iwayandi Pamijaya. Yang ada unsur di karya ilmiah tadi apa? Ada apa? Pertama ada judul. Kemudian apa? Pengantar. Kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Terus Terakhir menutup. Kalau tidak ada judul bagaimana? Buat laporan tidak ada judul. Tidak akan diterima. Karena bingung ini penelitian apa nih? Judul tidak ada. Langsung dikatakan wah manfaat buat judul begini. Nah, pertanyaannya apa judul ini? Jadi harus ada judul. Ya, itu. Paham lagi sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau paham kita akan membuat kelompok, 3 kelompok. Ya, silakan anak-anak tulis atau buat ya yang ada unsur-unsur apa saja yang di dalam sebuah karya ilmiah. Nanti kalian presentasikan. Silakan saling sharing, bertanya, ya, tukar pendapat. Bapak kasih waktu 15 menit, ya, untuk membuat. Kemudian nanti kalian presentasikan ke depan. Harapkan kelompok-kelompok lain
Silakan ya kalian diskusikan gimana kalian sekarang. Baik, sekarang nomor 9 anak-anak ya, tetampil dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasilnya. Nanti Bapak harapkan kelompok 2 dan 3 itu bertanya. Ya, diskusi kita hidup. Ya, silakan kelompok 1 untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1, saya Ferdi Jaya sebagai moderator. Saya mengenalkan nama saya Puri Permata, saya sebagai anggota. Perkenalkan, saya Cika Reza sebagai notulen. Perkenalkan, saya Alina Nathalie sebagai penyanyi. Di sini kami akan menyajikan hasil dari diskusi kami tadi, yaitu unsur-unsur karya ilmiah yang akan dibacakan oleh Almira. Unsur karya ilmiah adalah suatu aspek dan juga format yang membangun suatu karya sehingga bisa utuh sebagai karya ilmiah. Berikut adalah beberapa unsur yang wajib ada dan dipatuhi ketika menulis sebuah karya ilmiah. Unsur yang pertama adalah judul. Judul atau kepala tulisan merupakan cerminan dari isi artikel secara keseluruhan. Untuk menulis judul artikel ilmiah ini, tentu ada aturan tersendiri. Di dalam sebuah karya ilmiah, judul artikel karya ilmiah ini tidak boleh ditulis sembarangan. Maksimal adalah 14 kata untuk artikel bahasa Indonesia dan 12 kata untuk artikel bahasa Inggris. Aturan ini sudah baku dan tidak bisa digabungkan, sehingga penulis karya ilmiah harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. 2. Kata pengantar. Di dalam karya ilmiah juga biasanya terdapat kata pengantar. Kata pengantar dalam karya ilmiah merupakan salah satu bagian awal di dalam tulisan karya ilmiah. Biasanya pada kata pengantar ini, penulis akan menuliskan ucapan syukur dan rasa terima kasihnya kepada para pihak yang sudah membantu menyelesaikan karya ilmiah tersebut. 3. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari karya ilmiah. Biasanya abstrak ini memuat dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang di dalamnya tertulis mengenai ringkasan, latar belakang, metode penelitian dan hasil yang ditemukan, serta kesimpulannya. Tentunya abstrak memiliki batasan, yaitu hanya boleh maksimal 1%. 4. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan unsur dari sebuah karya ilmiah yang berisi mengenai latar belakang ditulisnya karya ilmiah, tujuan dan juga manfaat dari penulisan karya ilmiah tersebut. Tujuan ditulisnya pendahuluan agar pembaca mengetahui arah dan maksud dari penulisan karya ilmiah. 5. Kajian teori. Di dalam karya ilmiah juga terdapat kajian teori yang berisi mengenai teori dasar yang digunakan oleh penulis dalam menulis karya ilmiah tersebut. Adanya kajian teori ini adalah untuk memaparkan dasar dari teori yang digunakan penulis dan juga sebagai bentuk apresiasi penulis kepada penulis rujukan yang digunakan. 6. Metode penelitian. Metode penelitian berisi mengenai penjelasan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Di dalamnya juga biasanya tercantum beberapa jumlah responden dan siapa saja respondennya, serta bagaimana analisis masalah yang dilakukan oleh penulis. Terakhir, hasil penelitian dan pembahasan. Tulis juga hasil penelitian dan juga pembahasan yang mana biasanya dituangkan ke dalam karya ilmiah dan dibahas secara mendetail sesuai dengan prosedur, temuan juga penelitian yang dilakukannya. Tujuan dari penulisan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah agar pembaca mengetahui bagaimana hasil penelitian yang didapatkan dan bagaimana pembahasannya. Ya, penjelasan dari hasil diskusi kami. Buka sesi tanya jawab. Sekarang saya buka. Jadi tadi kelompok 1 sudah memaparkan yang mencari berdiskusi unsur-unsur yang terdapat dalam karya ilmiah. Baik, rekan-rekan kelompok 2 dan 3 yang bertanya, dan silakan. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 boleh ucapkan duluan. Karena saya Ali dari kelompok 2, saya ingin bertanya apakah tujuan dari hasil penelitian dan pembahasan. jadi apa tujuan dari hasil penelitian dan pembahasan itu, tujuannya apa maksudnya itu? Langsung dijawab atau ditampung dulu untuk kelompok 2? Langsung jawab, silakan. Tujuan dari penulisan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah agar pembaca mengetahui bagaimana hasil penelitian yang didapatkan dan bagaimana pembahasannya. Nah, agar pembaca tahu tujuan dari penulisan itu apa. Nomor 2 bagaimana? Sudah. Nomor 3 pertanyaan. Sudah, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra. Saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok
Apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam menulis karya ilmiah? Nah, jadi unsur-unsur apa saja yang harus wajib artinya yang harus ada di karya ilmiah. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 3. Secara umum, dalam karya ilmiah terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Jadi itu adalah unsurnya. Lagi yang coba, silakan untuk kelompok satu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2, coba presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami mempresentasikan hasil dari karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Yunita. Unsur karya ilmiah. Unsur karya ilmiah adalah suatu aspek dan juga format yang membangun suatu karya sehingga bisa utuh sebagai karya ilmiah. Berikut adalah beberapa unsur yang wajib ada dan dipatuhi ketika menulis sebuah karya ilmiah. 1. Yaitu judul. Unsur yang pertama adalah judul. Judul atau kepala tulisan merupakan cerminan dari isi artikel secara keseluruhan. Untuk menulis judul artikel ilmiah ini, itu ada aturan tersendiri. Dalam sebuah karya ilmiah, judul artikel karya ilmiah ini tidak boleh ditulis panjang-panjang. Maksimal adalah 4 kata untuk artikel bahasa Indonesia dan 12 kata untuk artikel bahasa Inggris. Aturan ini sudah baku dan tidak bisa diganggu-gugat, sehingga penulis karya ilmiah harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, yaitu kata pengantar. Di dalam karya ilmiah juga biasanya terdapat kata pengantar. Kata pengantar dalam karya ilmiah merupakan salah satu bagian awal di dalam penulisan karya ilmiah. Biasanya pada kata pengantar ini, penulis akan menuliskan ucapan syukur dan rasa terima kasihnya kepada pihak yang sudah membantu menyelesaikan karya ilmiah tersebut. 3. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari karya ilmiah. Biasanya, abstrak ini memuat 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang di dalamnya tertulis mengenai ringkasan, latar belakang, metode penelitian, dan hasil yang ditemukan, serta kesimpulannya. Umumnya, abstrak memiliki batasan, yaitu hanya boleh maksimal 1 lembar saja. 4. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan unsur dari sebuah karya ilmiah yang berisi mengenai latar belakang ditulisnya karya ilmiah, tujuan, dan juga manfaat dari penulisan karya ilmiah tersebut. 5. Kajian teori. Di dalam karya ilmiah juga terdapat kajian teori yang berisi mengenai teori dasar yang digunakan oleh penulis dalam menulis karya ilmiah tersebut. Adanya kajian teori ini adalah untuk memaparkan dasar dari teori yang digunakan penulis dan juga sebagai bentuk apresiasi penulis pada penulis rujukan yang digunakannya. Yang keenam, metode penelitian. Metode penelitian berisi mengenai penjelasan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. 7. Hasil penelitian dan pembahasan. Tertulis juga hasil penelitian juga pembahasan yang mana biasanya dituangkan ke dalam karya ilmiah dan dibahas secara mendetail sesuai dengan prosedur, pengumuman, dan juga penelitian yang dilakukannya. Tujuan dari penulisan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah agar pembaca mengetahui bagaimana hasil penelitian yang didapatkan dan bagaimana pembahasannya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Mas Azalia dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam karya ilmiah. Terima kasih. Baik, terima kasih.
menunggu ada yang ingin bertanya lagi. Oh, masih ditampung dulu, silakan dari kelompok 1. Sekaligus jawabnya. Ada kelompok satu yang ingin memberi pertanyaan. Apakah tujuan khas dari hasil penelitian dan pembahasan? Baik, terima kasih. Lagi menunggu jawaban. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan apa saja unsur-unsur karya ilmiah. Secara umum, dalam karya ilmiah terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan kesimpulan dan penutup. Apakah sudah semua? Kelompok 3, bagaimana? Kelompok 3 bertanya tadi ya. Bagaimana kelompok 3? Dulu, biar kelompok 1 sudah kasih pertanyaan tadi ya? Silakan untuk dijawab tadi. Apakah tujuan dari hasil penelitian dan pembahasan? Tujuan dari penulisan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah agar pembaca mengetahui bagaimana hasil penelitian didapatkan dan bagaimana pembahasannya. Cukup kelompok 1? Nah, silakan. Itulah anggota dengan kelompok 3 tadi ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam karya tulis ilmiah. Hasil diskusi kami akan dipresentasikan oleh teman kita Ferdiansa. Pada berarti kami persilakan. Unsur karya ilmiah adalah suatu aspek dan juga format yang membangun suatu karya sehingga bisa utuh sebagai karya ilmiah. Berikut adalah beberapa unsur yang wajib ada dari pada ketika menulis sebuah karya ilmiah. Yang pertama, judul. Unsur yang pertama adalah judul. Judul atau kepala tulisan merupakan cerminan dari isi artikel secara keseluruhan. Untuk menulis judul artikel ilmiah ini, tentu ada aturan tersendiri di dalam sebuah karya ilmiah. Judul artikel karya ilmiah ini tidak boleh tulis panjang-panjang. 2. Kata pengantar. Di dalam karya ilmiah juga biasanya terdapat kata pengantar. Kata pengantar dalam karya ilmiah merupakan salah satu bagian awal di dalam penulisan karya ilmiah. Ketiga, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari karya ilmiah. Biasanya abstrak ini memuat 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang di dalamnya tertulis mengenai ringkasan, latar belakang, metode penelitian, dan hasil yang ditentukan, serta kesimpulannya. 4. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan unsur dari sebuah karya ilmiah yang berisi mengenai latar belakang ditulisnya karya ilmiah, tujuan, dan juga manfaat dari penulisan karya ilmiah tersebut. 5. Kajian teori. Di dalam karya ilmiah juga terdapat kajian teori yang berisi mengenai teori dasar yang digunakan oleh penulis dalam menulis karya ilmiah tersebut. Yang keenam, metode penelitian. Metode penelitian berisi mengenai penjelasan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Di dalamnya juga biasa tercantum beberapa jumlah responden dan siapa saja respondennya serta bagaimana analisis masalah yang dilakukan oleh penulis. 7. Hasil penelitian dan pembahasan. Tertulis juga hasil penelitian dan juga pembahasan yang mana biasanya dituangkan ke dalam karya ilmiah dan dibahas secara mendetail sesuai dengan prosedur, temuan, dan juga penelitian yang dilakukannya. Tujuan dari penulisan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah agar pembaca mengetahui bagaimana hasil penelitian yang didapatkan dan bagaimana pembahasannya. Baiklah, dia tadi pembahasan hasil diskusi dari kelompok 3 yang dibacakan oleh teman kita Ferdiansa. Karena Ferdiansa sudah membacakan hasil diskusinya, maka kami membuka sesi bertanya kepada kelompok yang ingin bertanya. Kami silakan. Ya, kelompok 2. Wah, silakan. Jenis karya tulis ilmiah apa saja? Jenis karya Terima ilmiah. kasih atas kelompok pertanyaannya. Sembari menunggu jawaban dari kelompok 3, kami silakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Ini dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam menulis karya ilmiah.
Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya kepada kelompok 1. Untuk pertanyaan kelompok 2 dan 1 akan dijawab oleh Merdiansa. Tidak bersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, A. Artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat memujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Kedua, makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Ketiga, skripsi. 4, work paper. Yang kelima, paper. 6, tesis. Dan yang terakhir, disertasi. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah tepat dengan jawaban dari kelompok 3? Benar. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan 3 unsur-unsur apa yang harus diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. 7 hal penting dalam menulis artikel ilmiah. Yang pertama, kerangka tulisan. Hal pertama yang dilakukan yaitu membuat rencana tulisan dengan cara menyusun kerangka tulisan. Yang kedua, jangan menulis. Ketiga, abaikan dulu tata bahasa. Yang keempat, tulis ulang. Barulah kelima, cari pembaca, buat judul yang singkat. Yang terakhir, pastikan abstrak, singkat dan padat. Baiklah, itu tadi jawaban dari Merdiansa. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Baiklah, karena semua jawaban sudah kami jawab, maka kami akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya, dari kesimpulan karena unsur-unsur yang ada di dalam suatu penelitian, ya, ada judul, ada tim pembimbing, kata pengantar abstrak, kata risi, bab pendahuluan, bab penanganan perpustakaan, bab metode penelitian, bab pembahasan, simpulan, data pustaka, lain-lain dan riwayat hidup. Dulu pernah Bapak 3 tahun ya mengajak siswa kelas 10 dalam pembelajaran materinya lupa Bapak tentang apa ya, penelitian. Itu kemarin itu Bapak ambil objek dari singkong ungu atau istilahnya ubi ungu ya, materinya tentang lupa Bapak kelas 10 kemarin. Bapak masih simpan video-videonya ya tentang pembelajaran itu, pembelajaran diferensiasi. Jadi kemarin itu ibu kepala sekolah sempat juga tanya-tanya, kok bahasa Indonesia bisa membuat makanan Pak? Ya, Bapak bilang ini pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi kalau anak saya ajak untuk meneliti buku, novel di perpustakaan, otomatis anak-anak akan ngantuk. Bapak bilang gitu. Makanya setelah ini Bapak minta tempo hari cari singkong ungu atau ubi ungu. Tahu kan kalian? Ya, kalian teliti vitamin apa yang terdapat dalam situ, kemudian kalian olah buat kuliner. Jadi mereka buat dulu macam bentuk makanan dalam bentuk ini dari ubi ungu tadi. Luar biasa, was-was sampai terkejut. Ya. Itu bahasa Indonesia bisa dikombinasikan dengan kewirausahaan membuat makanan. Kita sebenarnya ada galeri cerita. Ya, galeri itu sebenarnya awalnya untuk produksi sesuatu itu dijual di sana. Bapak juga udah minta buat anak buket, tahu buket? Nah, sempat dijual di sini, lumayan banyak. Tapi sekarang macet karena sepertinya belum digunakan lagi. Mudah-mudahan nanti P5-nya ada. Ya. Nah nanti sebagai tugasnya kita buat tugas untuk di rumah, kalian coba meneliti, ya, membuat penelitian. Terserah bebas tentang apa, cari di internet. Ya. Minggu depan akan kita tampilkan hasil dari tugas kamu di rumah, penelitian kamu. Contohnya misalnya apa Pak? Yaitu
tentang manfaat internet kenapa? Buah-buahan, misalnya buah mangga, ya kalian cari di dalam buah mangga ini terdapat manfaat kesehatan apa. Kemudian di buah pepaya. Nah, buah pepaya itu banyak sekali vitamin, ya, untuk memperlancar BAB, untuk memperbaiki pencernaan, itu sangat baik dan bagus. Itu tugas kalian. Sebagai seri kita pada hari ini, ya, Bapak akan kasih kamu 5 soal. Silakan kalian kerjakan itu di kertas itulah. Nanti dibagikan di belakang itu, ya. Silakan kalian kerjakan sebagai evaluasi di batas mana kemampuan kamu mendapatkan pembelajaran hari ini. Kalau santai masih ada yang kurang, minggu depan akan kita belajar kembali. Ini kalian kerjakan jawabannya di kertas itu, kelompok, ya. Pertama soalnya bobotnya 40%, yang kedua 40%, yang terakhir 20% bobot nilainya. Ya, silakan dikerjakan waktunya 5 jam, 3 menit ya. Baik anak-anakku, kalau Nisa, ya, akhirnya sudah 85% kalian sudah memahami. Dari mana Bapak? Kalau ukurnya dari evaluasi yang sudah kamu kerjakan. Boleh kasih aplaus untuk kerja kalian hari ini. Untuk pada hari ini Bapak cukupkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang berbeda. Ya, silakan Saiful pimpin doa untuk mulainya. Kita tutup pertemuan ini. Kami berdoa bersama. Doa mulai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Silakan kalian pulang, hati-hati di jalan, ya. Ingat aturan kendaraan